Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pada pertemuan kali ini sahabat Managenya Hijrah Channel dimanapun Anda berada, saya akan membuat kesimpulan dari kajian kitab Fathul Mu'in yang kemarin tentang cara mengqadha sholat. Ternyata banyak yang WA dan masih bertanya kepada saya, makanya saya akan memperjelas atau memperinci apa yang harus kita lakukan untuk mengqadha sholat-sholat yang kita tinggalkan ya. Baik, yang pertama, kalau kita sholatnya meninggalkan sholat tanpa ada uzur seperti tidur sesudah azan atau sibuk main HP atau malas. Nah, tidur sesudah azan misalnya kita tidur jam 2 malam gitu ya. Itu tandanya sudah tidur sesudah adzan Isya ya. Berarti terus kita tidak sholat subuh, maka tidur kita itu adalah termasuk tidur yang lalai atau kita masuknya unsur disengaja ya. Karena kita gadang dan kita akhirnya kesiangan sholat subuh ya, maka itu disebut tidur lalai dan kita meninggalkan sholatnya itu termasuk tanpa uzur ya. Jadi pertama, bagi dia itu wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan ya, harus wajib. Terus yang kedua, wajib segera untuk mengqadhanya ya, diwajibkan untuk segera. Kenapa? Kalau ditunda-tunda, dilama-lama, maka akan timbul dosa buat kita ya. Dosanya akan bertambah banyak gitu ya. Karena hukum perintah wajib itu kan sudah tahu artinya kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan mendapat dosa. Nah, sekarang wajibnya bukan hanya mengqadhanya doang, tapi segeranya atau buru-buru juga gitu ya. Wajibnya gitu. Nah, terus yang ketiga, wajib mendahulukan sholat qadha dan mengakhirkan sholat hadir ya. Nah, jadi sebelum kita sholat hadir, misalkan mau sholat zuhur, buat besok misalkan sholat zuhur. Nah, sebelum sholat zuhur yang hadir, kita harus wajib mendahulukan sholat qadha zuhur yang dulu-dulu kita tinggalkan gitu ya. Nah, itu wajib ya. Kalau enggak, kita akan berdosa ya. Kita akan berdosa. Meskipun ya kita ketinggalan sholat berjamaah ya, meskipun kita ketinggalan sholat berjamaah, karena berjamaah itu hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah. Sementara mengqadha itu bersegera mengqadha itu hukumnya wajib ya. Jadi pahalanya lebih besar bersegera mengqadha sholat yang kita tinggalkan ya, tapi dengan tanpa uzur ya. Kalau ada uzur beda lagi ya, nanti saya jelaskan. Nah, yang keempat, wajib mendahulukan sholat yang ditinggalkan tanpa uzur dan mengakhirkan yang uzur ya. Contohnya seperti apa? Kita tuh lagi istiqomah misalkan mengqadha sholat-sholat yang kita tinggalkan misalkan 5 tahun yang lalu ya. Kita istiqomah sehari, kita mengqadha sholat zuhur atau asar, maghrib, isya, subuh semua sehari satu malam kita qadha. Kita dasar makhluk khata' wan nisyan ya, manusia itu. Misalkan besoknya kita ketiduran dengan ketiduran yang udur, seperti tidur yang tidak disengaja. Contohnya sebelum maghrib misalkan kita ketiduran jam 5:30, kita bangun-bangun jam 8 Isya, berarti kita nggak sholat maghrib. Nah, kalau gitu itu masuknya tidur yang tidak ceroboh karena sebelum azan ya tidurnya ya. Nah, gitu. Terus gitu, yang maghrib itu kan harus diqadha ya. Nah, jadi jangan dulu mengqadha yang maghrib, harus mengqadha dulu yang sholat yang ditinggalkan waktu kita malas, waktu kita bandel yang dulu gitu ya. Nah, baru sesudah itu qadha maghrib. Nah, sesudah qadha maghrib baru sholat hadir gitu ya. Nah, yang terakhir, yang kelima, wajib mendahulukan sholat qadha dibanding sholat rawatib dan sholat berjamaah ya. Nah, jadi sebelum sholat sunnah qabliyah atau ba'diyah, kita harus mendahulukan sholat qadha dulu ya, karena kita dulu meninggalkannya karena bandel atau karena tidur yang lalai atau karena sibuk main HP gitu.
Nah, terus meskipun kita ketinggalan sholat berjamaah, kita jangan khawatir karena bersegera untuk mengqadha itu pahalanya lebih gede dibanding berjamaah. Tapi saran saya diupayakan mengqadha sholatnya sebelum waktu sholat. Misalkan zuhur kan jam 12 lebih 5 misalkan ya. Nah, kita tuh jam 12 kurang 10 menit sudah mengqadha sholat duhur yang dulu gitu ya, yang dulu kita tinggalkan dengan malas gitu. Nah, kita qadha sholat. Nah, sesudah qadha sholat baru kita berangkat ke masjid. Di masjid kita sholat berjamaah. Sudah berjamaah baru bisa kita sholat sunnah ya. Nah, jadi pahalanya dapat double, dapat pahala bersegera yang wajib qadha tadi, terus dapat berjamaah pahala sunnahnya dapat gitu ya. Itu saran saya gitu ya. Nah, itu adalah yang tanpa uzur atau malas atau bandel atau sibuk main HP, main game, main catur dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang adalah sholat yang ditinggalkan karena ada uzur ya, seperti kita tidur sebelum azan ya kayak tadi, atau misalkan kita tidur jam 7 malam ya, terus kita tidur sebelum isya ya itu, terus kita tidur, bangun-bangun kita sudah terdengar adzan subuh, saking capeknya misalkan hari tadi kerja sibuk lembur gitu ya. Terus kita tidur jam 7, bangun-bangun subuh, otomatis kita nggak sholat isya. Nah, itu termasuk tidur yang tidak diceroboh karena tidurnya sebelum azan ya. Tapi kalau kita tidurnya sesudah azan isya, misalkan kita tidur jam 12 malam, tuh kita bangun-bangun jam 7 pagi, kita nggak sholat subuh. Nah, itu masuknya tidur yang diceroboh ya. Tidur yang ceroboh dan disengaja gitu ya, masuknya ke tidak sholat yang tanpa uzur tadi. Jadi wajib segera ya. Kalau ini mah tidur sebelum azan ya, tidur sebelum azan alias lupa, dan lupanya juga tidak disengaja lagi. Misalkan ya kita benar-benar lupa ya, lupa yang tidak disengaja, kita nggak sholat karena benar-benar lupa ya, dan tidak dibuat lupa gitu. Nah, maka wajib bagi dia mengqadha sholat yang ditinggal ya, wajib bagi dia mengqadha, tetap mengqadhanya wajib. Cuman untuk bersegera mengqadhanya dia dihukumi sunnah ya. Dia mau langsung ketika bangun misalkan mengqadha lebih bagus dapat pahala sunnah, atau nanti pas sholat zuhur misalkan di qadanya sesudah zuhur nggak apa-apa, itu sunnah. Karena kalau sunnah itu kan kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan juga tidak mendapat dosa gitu ya, itu sunnah ya. Nah, sekarang sunnah mendahulukan sholat qada dengan mengakhirkan sholat hadir ya. Ini juga sunnah ya. Kalau misalkan kita mendahulukan sholat hadir juga tidak apa-apa, cuman kita nggak dapat pahala sunnah ya, pahala sunnah. Misalkan gini ya, kita mau sholat zuhur, pas azan zuhur ya, azan kita berangkat ke masjid. Waduh, kalau saya mendahulukan sholat qada maka saya akan ketinggalan sholat berjamaah. Nah, disebabkan hukumnya sunnah, boleh kita ikut berjamaah dulu, dapat pahala sholat berjamaah. Sesudah itu mengqadha sholat kita ya, tapi kita tidak dapat mendapatkan pahala sunnah dari mengqadha sholatnya, sholat wajibnya gitu ya. Tapi kita dapat pahala sunnah dari berjamaahnya. Tapi kalau misalkan kita sholatnya jam 1 lebih, otomatis di masjid sudah tidak ada berjamaah lagi, misalkan sudah ketinggalan ya, terus kita sholatnya sendiri. Nah, kalau sendiri otomatis kita tidak dapat pahala berjamaah, maka dianjurkan untuk sunnah mendahulukan sholat qada dulu ya, sholat qada yang kita tinggalkan. Jadi kita sholat qada dulu, sesudah sholat qada baru sholat hadir yang sendiri ya gitu. Paham ya sampai situ ya. Nah, yang terakhir, sunnah mendahulukan sholat qada dibanding sholat rawatib. Oh jelas, ini kan pangkatnya wajib. Kalau ini sunnah ya, kalau ini sunnah gitu ya.
Nah, sudah paham sampai sini? Begitu kata Fathul Muin, kata Syekh Jainuddin Al-Maribari. Nah, dan satu perihal lagi, ada yang bertanya sama saya di WA, bagaimana kalau sholatnya kita meninggalkan sholatnya banyak gitu ya, banyak dan memang tidak terhitung jumlahnya dan nggak tahu berapanya gitu ya. Nah, maka kita harus melakukan cara qada sholat yang tanpa udur itu ya, yang malas ya. Ini bukan yang ada udur, yang karena tidur tadi atau lupa ya, tapi ini mah yang karena malas, yang karena tidur lalai yang sebelum adzan atau ceroboh gitu ya. Maka kita harus buat anggaran dulu. Nah, anggaran itu terbagi dua, ada yang kita ingat, ada yang tidak ingat. Contoh, kita 10 tahun, anggaplah 10 tahun dikira-kira kita meninggalkan sholat ya dengan malas, bandel, atau lagi mah zaman jahiliyah gitu ya. 2 tahun misalkan kita ingat persis 2 tahun kita tidak sholat misalkan ya. Tapi yang 8 tahun kadang zuhur sholat, asar enggak, maghrib sholat, isya enggak misalkan, atau subuh enggak, zuhur sholat gitu. Nah, ini kadang-kadang. Maka dalam kaidah ilmu fikih itu tinggalkan keraguan, ambil yang pasti. Yang kadang-kadang ini dianggap tidak ada ya. Makanya kalau yang ini sudah pasti tidak sholat 2 tahun dan 8 tahun kadang-kadang, berarti kita anggap aja tidak sholat selama 10 tahun ya. Selama 10 tahun. Tinggal dihitung 10 tahun kali sehari itu 5 waktu, dan kali aja setahun itu kan 365 hari, berapa? Banyak banget, ribuan sholat ya. Banyak banget di sini. Makanya kalau dipenuhkan waktu qada langsung seketika, pauron itu ya, yang kata Syekh Imam Ibnu Hajar, pauron, fisik kita tidak akan kuat ya untuk sekaligus melakukan ribuan sholat ini. Maka kita penuhkan waktu dengan qada ya, penuhkan waktu dengan qada gitu. Berapa ribu rakaat dan berapa ribu waktu ini ya. Jadi kita penuhkan waktu dengan qada. Misalkan sebelum sholat zuhur yang hadir, kita sholat qada zuhur dulu di rumah, baru ke masjid gitu ya. Terus sebelum asar kita sholat qada dulu di rumah, baru ke masjid gitu ya, untuk melaksanakan sholat hadir. Dan kita tidak dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah yang tidak berwaktu misalkannya, atau tidak berwaktu seperti sholat hajat, sholat istikharah, sholat tasbih, itu tidak berwaktu. Tapi kalau yang berwaktu misalkan kayak rawatib, kayak duha atau tahajud, itu boleh ya dilakukan ya. Imam Syafi'i menegaskan ya, boleh. Makanya Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hajar itu mengharamkan sholat sunnah dan bersibuk dengan amalan sunnah. Maksud sholat sunnah di sini sholat yang tidak berwaktu, seperti tasbih, hajat, istikharah, atau sholat taubat gitu ya. Nah, kalau rawatib itu masih boleh. Terus kalau sholat duha masih boleh karena berwaktu. Sholat tahajud masih boleh karena berwaktu ya. Nah, dan bersibuk dengan amalan sunnah, misalkan berzikir sehari 10.000 kali, atau mengaji Al-Quran sehari 8 juz, mending dipenuhkan waktu itu buat mengqada sholat-sholat yang telah kita tinggalkan yang banyak ini gitu ya. Nah, penuhkan waktu dengan qada sholat gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Apabila saya salah penerangan, mohon dimaafkan, dan apabila benar, ini adalah petunjuk dari Allah buat kita semua ya, ilmu dari Allah buat kita semua agar kita kembali ke jalannya gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.